Persekutuan Dayak Kaltim minta 3 hal kepada polisi, termasuk menghadirkan Edi Mulyadi untuk diproses hukum secara adat. Saya Haji Syahri Jaang, Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur. Kami meminta yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Polda Kaltim untuk memproses dan menangkap Edi Mulyadi beserta teman-temannya. Yang kedua, kami masyarakat Dayak Kalimantan Timur meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Polda Kaltim untuk memproses secara hukum positif dan menghadirkan Edi Mulyadi di tengah masyarakat adat Kalimantan Timur untuk diproses secara hukum adat. Yang ketiga, atas nama Persekutuan Dayak Kalimantan Timur meminta segera ditindaklanjuti untuk kepentingan kondusivitas Kalimantan Timur dan Kalimantan. Apabila dalam 1 kali 24 jam tidak disikapi, maka kami akan mengambil sikap tegas terhadap Edi Mulyadi sesuai dengan dan tata cara budaya adat kami. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Edi Mulyadi, saya siap. Ini Jaya se-Kalimantan. Akan sangat menolak dengan berat dan minta supaya kepolisian segera menangkap. Kalau tidak, kami juga akan terus tidak akan berhenti untuk melakukan pergerakan gitu. Dan ini serentak, besok pun juga akan serentak seluruh Kalimantan. Saya sudah ditelepon dari berbagai pihak, ya akan ada gerakan serentak. Jadi saya harapkan Kapolri beserta jajaran seluruh Kapolda yang ada untuk segera menyikapi ini juga. Warga Dayak Kalimantan Timur atau Kaltim akhirnya buka suara terkait pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai meresahkan dan telah menghina warga Kalimantan. Saya Haji Syahri Jaang, Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur yang juga selaku Ketua Dewan Pertimbangan Dayak Kalimantan Timur, dalam kesempatan ini menyatakan sikap atas pernyataan Edi Mulyadi yang sudah meresahkan dan menghina masyarakat Kalimantan. Kata Haji Syahri Jaang dikutip dari akun Twitter @citrosunario pada Senin 24 Januari 2022. Dalam video yang sudah ditonton lebih dari 19.000 kali dan juga diunggah banyak oleh akun Twitter lain tersebut, Haji Syahri Jaang juga meminta kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kaltim untuk melakukan proses hukum dan penangkapan terhadap Edi Mulyadi. Kami meminta yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia, Polda Kaltim untuk memproses dan menangkap saudara Edi Mulyadi beserta teman-temannya, ujarnya. Selain itu, pihaknya juga berharap agar pihak kepolisian melakukan proses hukum positif atau yang berlaku di Indonesia dan menghadirkan Edi Mulyadi di tengah masyarakat adat Kalimantan Timur untuk diproses secara hukum adat. Yang kedua, kami masyarakat Dayak Kalimantan Timur meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Polda Kaltim untuk memproses secara hukum positif dan menghadirkan Edi Mulyadi di tengah masyarakat adat Kalimantan Timur untuk diproses secara hukum adat. Tidak hanya itu, Haji Syahri Jaang pun berharap agar pemrosesan terhadap Edi Mulyadi dilakukan sesegera mungkin untuk kepentingan kondusivitas Kalimantan Timur dan Kalimantan. Sementara itu, Panglima Tambakbaya mengambil sikap atas perkataan yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi. Perkataan tersebut terkait Edi Mulyadi yang diduga telah memberikan penghinaan kepada Kalimantan. Panglima Tambakbaya menekankan agar Edi Mulyadi mendapatkan sanksi sesuai hukum adat Kalimantan yang berlaku. Dan dikutip dari Pikiran Rakyat dari video di kanal YouTube Shelo News yang dibagikan pada 24 Januari 2022, Panglima Tambakbaya meminta Edi Mulyadi untuk datang ke Kalimantan dan mempertanggungjawabkan perkataannya pada beberapa waktu yang lalu. Saya, Panglima Tambakbaya titisan Panglima Burung Kalimantan, mengutuk keras sekaligus menantang saudara Edi Mulyadi datang ke Kalimantan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan komentarnya yang viral di media sosial, sambungnya. Dan dijelaskan oleh Panglima Tambakbaya bahwa Edi Mulyadi diminta untuk menemuinya dan meminta beberapa catatan khusus. Di antaranya meminta Edi Mulyadi untuk ditangkap oleh Mabes Polri dan meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan. Dan yang kedua, meminta agar Edi Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan dan Indonesia atas penghinaan yang dilakukannya sehingga viral di media sosial, sambungnya. Tidak hanya itu, Panglima Tambakbaya pun meminta Edi Mulyadi untuk menyikapi permintaan yang diberikannya selama 1 kali 24 jam. Dan apabila dalam 1 kali 24 jam tidak disikapi, maka kami akan mengambil sikap tegas terhadap Edi Mulyadi sesuai dengan adat dan tata cara budaya adat kami,
Sambungnya. Ya, meski menuntut permintaan maaf dari Edi Mulyadi, Panglima Tambakbaya meminta masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Kini berbagai pihak pun mulai beramai-ramai melaporkan Edi Mulyadi, si tukang nyinyir dengan gaya ngamuk berapi-api. Ada dua ucapan yang dianggap menyakiti dan meresahkan. Yang pertama soal sindiran terhadap Prabowo sebagai Menhan. Edi bicara soal IKN dengan mengaitkannya dengan warga China yang akan tinggal di sana. Dia sampai teriak-teriak kenapa Prabowo tidak paham soal ini. Dia mengibaratkan Prabowo sebagai macan yang seharusnya mengaum malah menjadi mengeong. Dia akhirnya pun dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara atau Sulut atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap Prabowo. DPD Gerindra Sulut merasa tidak terima ketua umum mereka dihina seperti itu. Kalau saya ditanyai pendapat mengenai ini, saya merasa ini tidak akan bermasalah. Tidak ada unsur penghinaan. Tapi ini menurut saya ya. Mungkin laporan ini bakal mentah atau sulit dilanjutkan. But who knows, siapa yang tahu ada kejutan atau saya salah memahami kasus ini. Yang kedua, ini benar-benar parah. Edi itu ibarat cari penyakit dan mengundang musuh dengan cara sekonyol-konyolnya. Edi malah mengibaratkan Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. Sebagai pemanasan, pemuda lintas agama di Kaltim juga sudah melaporkan Edi Mulyadi ke Polresta Samarinda kemarin. Selaku perwakilan dari pemuda lintas agama Kaltim, Daniel Asihotang sudah membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolresta Samarinda dan membuat surat pengaduan dan kronologi dan Edi Mulyadi sebagai terlapor, kata Daniel Asihotang. Daniel sudah di BAP untuk dimintai keterangan oleh penyidik terkait laporan yang dibuatnya. Dalam laporan itu, Daniel mewakili beberapa organisasi yakni GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, GAMKI, Pemuda Katolik, Pemuda Hindu, dan Pemuda Konghucu. Dan sejauh yang saya tahu, ada dua kelompok lain yang rencananya juga akan melaporkan Edi Mulyadi. Laporan beruntun yang mungkin akan terus bertambah. Untuk kasus ini saya juga tidak tahu persis apakah Edi Mulyadi bakal gol. Meskipun banyak yang geram dan berharap orang ini syok kena efek kejut. Seruan tangkap orang ini pun lumayan masif. Tapi kasus ini jauh lebih berat dari dugaan hinaan kepada Prabowo. Unsur rasisnya sangat kuat dan tidak terbantahkan. Ya, mudah-mudahan orang ini disikat aja. Sebab kurang ajar sekali mulutnya ya. Bahkan sudah banyak video kecaman dari beberapa elemen masyarakat di Kalimantan yang menuntut pertanggungjawaban Edi. Bahkan ada aksi turun ke jalan. Kaltim itu banyak memberikan sumbangsi bagi perekonomian Indonesia. Pernah menjadi penghasil minyak terbesar bagi negara dan menjadi sumber pembiayaan negara. Pada era 70-an, Kaltim menjadi penyumbang devisa terbesar dari kayu. Lalu dari era 80-an hingga saat ini, Kaltim menjadi penyumbang produksi batu bara terbesar di Indonesia, mencapai 60%. Dan Edi dengan entengnya mengaitkan wilayah ini dengan istilah tempat jin buang anak. Luar biasa bacotnya. Pertanyaannya, Edi Mulyadi sudah sumbang apa buat negara? Sumbang nyinyiran dan narasi kotor itu. Semakin banyak yang melaporkan orang ini, semakin bagus. Syukur-syukur orang ini benar-benar kena pasal dan ditahan karena memang sudah meresahkan. Terutama pada bagian IKN yang dikaitkan dengan China. Narasi ini sungguh berbahaya dan menyesatkan. Dengan mengaitkan ini ke China, Edi sama persis dengan kelompok sebelah yang memainkan isu ini sejak dulu untuk kepentingan memecah belah rakyat. Ucapan Edi ini sudah termasuk fitnah kalau dia tidak bisa membuktikan. Kalau ada yang melaporkan dia lewat sudut ini, seperti China yang akan menyerbu IKN, maka laporan terhadapnya sudah komplit, melengkapi dua kasus sebelumnya yang sudah dilaporkan. Semoga saja polisi cepat-cepat proses orang ini, nggak usah nunggu lama-lama. Kalau dibiarin melenggang bebas, biasanya akan makin besar kepala dan makin arogan.